analitis. Oke. Ini adalah jenis-jenis yang akan kita tulis. Kita tentukan dulu dari 5 ini, mana yang akan kita tulis. Misalnya, saya sudah menemukan bahwa saya akan menulis artikel tentang tematik. Karena dari semua training kepenulisan, saya pikir ketika sudah merujuk terhadap tafsir Al-Quran atau Al-Quran dan tafsir, maka tidak lepas dari 5 hal ini. Itu bukan penelitian tafsir itu ya, tetapi lebih terhadap segala sesuatu yang bersifat aktual. Misalkan yang aktual hari ini adalah tentang pandemi. Misalnya saja ya, contohnya adalah pandemi. Maaf di sini rame ya anak-anak ini. Oke, yang pertama misalkan pandemi, itu kan tematik. Sudah nemu jenisnya tematik, dan tematik yang kita ingin tulis adalah tentang pandemi gitu, tentang COVID-19. Atau misalnya kita mau menulis tentang yang lebih aktual, misalnya korupsi. Oke, korupsi. Atau misalkan tentang topik apapun itu, yang penting adalah bersifat topikal atau tematik, maka itu bisa kita jadikan untuk menulis artikel gitu. Nah, kemudian kalau kita dari tematik, misalkan kita tidak minat menulis tentang yang tematik, kita bisa beralih kepada yang kedua, yaitu tokoh. Nah, di dalam tokoh ini maka kerucutnya adalah kepada mufassir. Oke, nanti kita lebih rinci. Kemudian yang ketiga dari filologi. Filologi ini turoth ya. Turoth atau kitab klasik atau apapun itu. Kemudian dari living itu adalah ke fenomena. Kemudian yang terakhir dari yang analitis ini sangat banyak juga. Contohnya misalnya tentang tafsir surah apa. Itu adalah jenis tafsir gitu, atau yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Oke, kita berangkat dari yang pertama tadi, tematik, pandemi, korupsi, kemudian contoh lainnya. Kemudian dari tokoh mufassir yang dimaksud adalah kita mau meresensi misalnya, tetapi resensi itu nanti lebih cocok masuk ke yang jenis ketiga atau turoth. Nah, tetapi yang mufassir ini, kita misalkan mau menulis tentang pemikiran Muhammad Abduh tentang pembaharuan Islam, Quraish Shihab, simpel saja karena ini hanya tulisan artikel lepas ya. Pemikiran Quraish Shihab tentang toleransi misalkan, atau pemikiran Asghar Ali Engineer, teman-teman freedom ya kalau nggak salah, itu kebebasan agama, pembebasan gitu. Kemudian kita mau meneliti tentang Fazlur Rahman dalam konteks apa tertentu gitu, apapun itu. Yang penting kita mengkaji tokoh gitu loh. Kemudian dari segi turoth, kalau di dalam penelitian tafsir yang serius, kalau seandainya ini kita meneliti filologi dalam konteks penelitian tafsir, penelitian ilmiah, maka turoth yang dimaksud itu dikaji menggunakan pendekatan, misalnya pendekatan etnografi, pendekatan fenomenologi, atau pendekatan antropologi. Tetapi dalam tulisan artikel yang akan kita tulis dalam topik hari ini, itu tidak sampai ke situ, hanya resensi biasa gitu loh. Jangan dipersulit dengan struktur kepenulisan ilmiah yang kompleks. Kemudian dari living ini lebih marak misalkan tradisi atau fenomena dalam karena sekarang lagi musim CPNS,
Misalkan fenomena membawa jimat dalam tes, misalkan dalam tes CPNS, itu bisa bisa kita jadikan artikel lepas. Tetapi kalau dalam konteks kita mau mengkaji secara serius, menjadi riset ilmiah, saya pikir itu tidak cukup akurat karena beberapa faktor yang uh, sangat luas gitu. Tetapi itu dalam tulisan lepas bisa kita jadikan. Jadi ini referensi ke semua ini dan bisa teman-teman sekalian kembangkan dari 5 ini menjadi banyak lebih spesifik yang akan kita kaji gitu loh. Jadi tentukan dulu jenisnya, oke. Dalam menulis itu tentukan jenisnya. Oh, saya mau menulis tentang tokoh. Oke, sudah nemu tokohnya, misalkan Quraisy Shihab, tokohnya Hamka, tokohnya Hasbi As-Siddiqi misalnya, atau Mahmud Yunus, atau yang terbaru misalkan siapa mufasir di pelosok itu. Masuk itu semua. Kemudian setelah kita jenisnya tahu, baru kita setelah yang 5 ini selesai, kita membuat judul. Tetapi penting untuk kita bahas juga bahwa di dalam konteks kajian tematik itu cakupannya itu bisa terhadap kasus. Jadi kita tahu di ini dalam konteks kajian tematik itu bisa kita masuk terhadap kasus suap misalkan, ataupun gagasan Al-Quran. Misalkan kita mau meneliti tentang mata-mata, spy itu, mata-mata itu di dalam Al-Quran, itu kan tematik juga, tapi itu bukan tematik yang aktual, hanya sebatas faktual di dalam Al-Quran gitu loh. Kemudian kita juga bisa dalam tematik ini masuk terhadap wilayah polemik. Nah, ini lebih asyik lagi tulisan kita nanti kalau kita menulis tentang tematik yang polemik. Misalkan hari ini ada polemik tentang apa yang terbaru ya, saya belum mengikuti. Oke, polemik child free misalkan, itu kan polemik apa namanya, di mana perempuan memilih untuk tidak memiliki anak gitu loh. Itu kan topikal, dan topikal ini berasal dari polemik. Kalau nggak salah ada salah satu seorang artis yang memantik perdebatan awal dari child free. Atau misalkan selain child free apa ya kira-kira, seksual, Saiful Jamil itu ya, tentang apa namanya, pedofil, seksualitas terhadap anak di bawah umur, itu kan polemik. Nah, itu masuk terhadap sesuatu yang tematik. Oke, setelah kita tahu jenisnya dan spesifik kajiannya, kita sudah menentukan satu di antara semuanya itu, baru kita masuk terhadap judul yang tadi. Judul misalkan kalau dalam yang kajian yang ini ya, yang polemis, tetapi bukan di dalam tematik, tetapi misalkan di dalam tokoh mufasir atau di dalam fenomena atau di dalam analitis. Judulnya gampang-gampang, misalkan apa ya, misalkan tentang tafsir surah Sad ayat 1 sampai 4 misalnya. Kemudian Az-Zumar ayat 69 misalnya. Jadi topiknya sangat sederhana untuk menulis tulisan lepas. Judulnya sangat sederhana, judulnya maksudnya. Judulnya sangat sederhana dan to the point. To the point. Oke, itu intinya.
Kemudian, misalnya kita mau menulis artikel tentang polemik yang ada di dalam tafsir itu sendiri gitu. Maksudnya kemarin yang sempat viral, kalau teman-teman mengikuti kajian tafsir itu ada siapa? Ada doktor alumni UIN Sunan Kalijaga yang menulis tentang tafsir Nusantara. Jadi dia mempersoalkan apakah tafsir Nusantara itu layak disebut Nusantara, maka apa tolak pas? Apakah sebuah tafsir itu disebut sebagai tafsir Nusantara hanya karena dia berada di Kepulauan Nusantara, atau karena dia memuat poin-poin penting yang berkaitan dengan struktur sosial kebudayaan masyarakat Nusantara gitu. Itu menjadi polemik, dan sejauh penelitian dia itu belum pernah ada penelitian tentang tafsir Nusantara yang bersifat polemik seperti itu gitu. Bahkan misalkan teman-teman nanti mungkin akan mengkaji tentang tafsir yang studi tokoh, misalkan mau meneliti tentang tafsir Nawawi Al-Bantani, tentang tafsir Marah Labid, kemudian diklaim itu sebagai tafsir Nusantara. Tetapi teman-teman, ini yang dikritik dalam riset kemarin, seringkali mahasiswa sementara itu tidak membuat buku yang tentang riset tentang tafsir Nusantara, hanya sebatas istilah yang tidak ada konotasi apapun. Itu yang dikritik. Nah, kita mau menulis itu tentang menjadi artikel lepas gitu, bukan sesuatu yang ilmiah. Maka gampang saja, misalkan di UTS poin, misalkan pokoknya Fadli itu tidak perlu tidak perlu terlalu sistematis. Oke, seperti itu. Oke, judul sudah ada, kita sudah tahu jenisnya, jenis yang akan kita tulis, kemudian kita sudah tahu spesifiknya yang akan kita tulis, juga kita sudah tahu judulnya, selesai sudah. Baru kita masuk ke struktur penulisan. Dalam struktur penulisan artikel lepas, saya sudah singgung di awal, sebenarnya semuanya sama, mulai dari observasi kita atau pengolahan data, penguraian data yang diperoleh, atau informasi yang ada, atau kita apa yang kita berangkat dalam strukturnya itu, itu dari kan kita jenisnya sudah tahu nih, baru kita berangkat dari data. Setelah dari data kita berangkat, baru kita ke argumentasi. Terakhir kita konklusi. Hanya tiga poin yang kita atau yang terkandung di dalam artikel lepas itu. Dari data misalnya, bagaimana kemudian data ada di dalam artikel lepas yang ingin kita tulis? Yang pertama adalah polemiknya. Misalnya kalau polemiknya adalah polemik tentang child free, maka kita menulis tentang child free berangkat dari kasus yang sangat umum. Misalnya, apa fungsi pernikahan, kemudian apa problem pernikahan, kemudian apa tantangan pernikahan, dan persoalan kekinian tentang pernikahan, baru masuk ke child free. Kalau sudah seperti itu kita tulis di paragraf awal, misalkan di paragraf awal ya, jadi misalkan artikel kita tulis paragraf awal tentang apa itu pernikahan, kemudian yang kedua problematika baru masuk ke child free. Ini adalah struktur data.
Setelah itu selesai kita uraikan, baru kita masuk ke argumentasi yang ingin kita ajukan. Argumentasi itu mencakup dua, baik itu kita mau uh, mendukung, ada tiga ya Allah kok enggak nyampe ya. Argumentasi itu ada tiga, mendukung, menyanggah, dan menambahkan. Mendukung, menambah, atau menambahkan. Itu ada di sini, di paragraf ini. Ini adalah kita semua. Berdasarkan data yang ada di bagian atas tadi. Setelah selesai argumentasi, masuk pada akhir, yaitu konklusi dari data plus argumentasi yang sudah kita tawarkan. Misalkan tadi kita mau menulis tentang apa ya, bentar saya cari ini dulu, bentar. Oke, misalkan kita meneliti tentang Walid Saleh. Walid Saleh itu adalah seorang riset tentang Al-Quran dan tafsir. Tapi dia bukan dari ini ya. Nah, kemudian misalkan kita mau menulis tentang dia, itu masuk ke tema ke yang tokoh. Oke, maka kita berangkat dari apa faktanya. Di bagian ini adalah fakta. Kemudian di bagian ini adalah dukungan kita terhadap Walid Soleh, atau interupsi kita atau sanggahan kita terhadap Walid Soleh, atau tambahan kita terhadap pemikiran dia gitu loh. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan kita. Selesai. Saya pikir tidak ada yang sulit dari artikel lepas tentang tafsir itu loh, atau artikel lepas yang berbasis tafsir. Mengapa demikian? Karena di dalam tafsir itu kita berada di dalam belantara yang sangat luas dalam kaitannya tentang Al-Quran, yang kita komunikasikan dengan sesuatu yang di luar Al-Quran. Misalkan kita mau menulis tentang metodologi. Kalau sudah bicara metodologi, saya pikir kita tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tapi juga ada di dalam kitab-kitab suci secara umum, baik itu dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan lain sebagainya. Teman-teman, itu ya. Jadi yang pertama kita harus tahu jenisnya dari 5 tipologi yang tadi saya uraikan. Tematik, tokoh, filologi, living, atau analisis itu hanya istilah imajiner ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya yang ingin sampaikan adalah saya ini. Tapi untuk menemukan ini, kita harus tahu jenisnya dulu. Mungkin 5 istilah ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah tidak asing bagi mahasiswa tafsir, tapi sangat jarang yang bisa judul secara instan atau secara karena kesulitan membuat tipologi. Jadi jenisnya dulu ditentukan, baru topik spesifiknya, ini topik spesifik, ini adalah poinnya. Kemudian kita membuat judul, kemudian kita masuk terhadap struktur kepenulisan. Praktiknya nanti mungkin oleh Pak Khalilullah ya teman-teman. Kita perpanjang di diskusi, waktu kita tinggal 20 menit. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Khairi atas sharingnya pada pagi ini. Jadi secara singkat bahwa sebelum kita menulis atau menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk tulisan artikel lepas, tentunya kita harus tahu jenis tulisannya apa masuk filologi, masuk pada living, masuk pada tokoh, dan lain sebagainya yang sudah disebutkan oleh pemateri tadi. Baru kemudian setelah itu nyampe di akhir itu, setelah terkumpul semuanya, baru kita menentukan struktur tulisannya, yang mulai dari ada konflik, kemudian
argumentasi penulis yang kemudian ditutup atau dikasih konklusi apa ya, kesimpulan dari ketiga tersebut gitu. Nah, biar tidak lama-lama, mungkin dari teman-teman atau peserta PPL di sini yang mengikuti materi yang sudah disampaikan oleh Cak Hodi tadi itu ada unek-unek atau ada pertanyaan yang mau disampaikan, monggo. Monggo. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Iya, iya, siapa ya? Nur Afifah. Nur Afifah, Pak. Oh iya, Mbak Nur Afifah. Kan tadi disebutkan 5 jenis tulisan. Kemudian yang pertama itu kan tematika. Yang tematika tadi apa namanya? Yang kan yang ini kasus gagasan seperti itu. Terus kemudian ada apa isinya berupa fenomena gitulah, perbedaan fenomena sama pas maksudnya berbeda tema sama-sama masalah apa permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Cuma Bisa, Mbak, bisa pelan-pelan soalnya suaranya putus-putus itu, jadi kayak kurang jelas. Bisa lebih dikerasin suaranya, terus pelan aja, langsung ke pertanyaan, inti pertanyaannya gimana? intinya itu perbedaan dari jenis tulisan yang tematik sama yang lisan, Pak. Kan soalnya itu sama-sama permasalahan di sekitar kita gitu. Lebih ke perbedaan, Mbak ya, lebih ke perbedaan antara jenis yang tematik dengan jenis yang living ya, gitu ya. Iya, Pak. Iya. Gimana Cak Ferry, apa langsung dijawab atau saya tampung dulu? Terserah mau langsung jawab boleh, tampung dulu. Oke, langsung dijawab biar aku nanti lupa gitu. Oke. Tadi putus-putus ya Mbak Nur. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik pertanyaannya karena saya tadi tidak menyebutkan perbedaan karena dari 5 tipologi yang sudah saya bahas tadi seperti ada tumpang tindih gitu. Tapi saya ingin menegaskan seperti ini. Jadi jenis tadi tolong jangan terjebak terhadap tipologi. Sama dengan kita mau menulis. Kemudian kan kalau saya sering menulis tentang latihan kepenulisan, dan pertama itu pertanyaannya yang paling sering adalah perbedaan antara opini, artikel, dan esai. Karena esai juga artikel, opini juga artikel. Jangan terjebak dengan tipologi, gitu. Jangan terjebak dengan jenis, karena efeknya adalah nanti kita tidak pernah bisa menulis karena takut tidak sesuai dengan kriteria dari tipologi itu sendiri. Saya takut mau menulis opini karena takut itu tidak masuk opini. Saya takut mau menulis esai karena saya takut itu jangan-jangan bukan esai gitu loh. Tapi jangan terjebak terhadap tipologi. Nah, dalam konteks pertanyaan yang tadi tentang tematik dan living, itu sebenarnya 5 yang tadi itu saya pinjam dari istilahnya riset Al-Quran yang serius, riset ilmiah. Tapi itu saya cuma pinjam, istilahnya hanya pinjam untuk menentukan topik yang akan kita tulis. Kalau misalkan kajian, kalau kita menulis tentang kajian tematik, itu sifatnya pasti adalah aktual. Misalnya tadi dalam Al-Quran, atau pedofil dalam Al-Quran, atau intoleransi atau ekstremisme dalam Al-Quran. Oke? Atau misalkan tafsir Nusantara dalam
tafsir Nusantara misalkan yang lagi polemik hari ini. Tetapi dalam kajian living itu tidak selalu aktual, tetapi faktual. Contohnya misalkan tradisi membaca surah Yasin malam Jumat di kosan kita misalkan. Lalu kemudian kita mau menjadikannya sebagai artikel lepas. Boleh saja, meskipun itu tidak layak ke tugas yang ini ya, hanya layak masuk di tulisan yang artikel lepas. Jadi sifatnya fenomena dan tidak melulu faktual gitu. Tidak harus terbaru. Boleh jadi itu berlangsung beberapa lama, 1-2 tahun atau 10 tahun yang lalu, tapi masih ada sampai hari ini gitu. Itu masuk ke kajian yang berjenis living gitu loh. Sekali lagi topiknya pasti lebih luas yang tematik, karena tematik ini masuk juga diantaranya tadi saya singgung polemik terbaru apapun, polemik tentang kebangsaan, polemik tentang keislaman, polemik tentang pernikahan tadi kan, kemudian polemik dalam akidah misalkan, itu bisa dicari jawabannya dan bisa kita explore dalam tulisan lepas di dalam jenis tematik. Tetapi dalam jenis living itu kita hanya fokus terhadap kejadian yang betul-betul fenomenologis gitu, betul-betul fenomena. Begitu Mbak. Bagaimana Mbak Nur, apakah sudah jawab? Pak, cukup jelas. Ya. Sekedar memberikan atau menggarisbawahi ya dari jawaban pemateri tadi, bahwa perbedaan yang sederhana antara tulisan jenis tematik dengan tulisan jenis living. Kalau tulisan jenis tematik itu lebih kepada aktual, jadi tulisan yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan gitu kan. Nah, kalau tulisan living itu tidak harus aktual tapi cukup faktual. Yang terpenting secara kenyataan memang ada itu yang dilakukan oleh masyarakat di mana kita mau meneliti atau mau menulis gitu kan. Nah, seperti yang dicontohkan Cak Firi tadi, membaca Yasin atau beberapa ayat Al-Quran di kosan gitu kan, itu apakah aktual? Belum tentu gitu kan. Apakah faktual? Jelas, itu namanya living. Nah, kurang lebih begitu ya, sederhana atau kesimpulan dari jawaban Cak Khairi. Monggo peserta yang lain, karena ini masih tinggal 12 menit lagi, masih ada sisa waktu sampai jam 10. Jadi kesempatan lah buat teman-teman tanya atau sharing dengan pemateri, mumpung kita masih Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Misbah Munir. Terima kasih atas waktunya dan bertanya untuk Bapak Ahmad Khairi. Nah, pertanyaannya gini, sebelum kita menentukan judul, yang tadi telah dibahas tentang ada 5 jenis atau 5 topik yang harus ditentukan terlebih dahulu. Di antaranya tematik, biologi, living, ataupun analisis. Nah, yang menjadi kendala bagi saya mulai itu berisi skripsi, tulisan itu mengkaji satu tokoh, kajiannya kajian tokoh, namun dari filologi gitu, tidak lepas seorang tokoh kan biasanya mempunyai tafsir gitu kan, tidak lepas dari kajian filologinya. Nah, kemudian ketika untuk menganalisis data atau topik yang selanjutnya menggunakan juga analisis untuk apa ya, katakanlah tema yang akan dibahas gitu. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana menentukan suatu tema ataupun judul agar tidak rancu gitu kan, ketika kita sudah menemukan tokoh tapi kok yang dibahas filologi ataupun larinya ke analisis gitu. Bagaimana sih untuk menentukan
tema supaya tidak rancu. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana Cak Heri? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Monggo, monggo ya. Terima kasih Mas Smith Bahul ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, dulu ada bentar ya, Rami ini Mas. Oke, dulu itu ada pesan bahwa dulu ada pesan bahwa dalam menulis itu jangan sampai tulisan kita itu jadi tulisan gado-gado gitu. Artinya ada kacangnya, ada kecambahnya, kemudian ada bihunnya, ada apapun semuanya ada di dalam tulisan itu. Akhirnya nggak fokus. Mau dibilang ketoprak bukan, mau dibilang toge itu bukan, ya gado-gado gitu loh. Jangan sampai riset kita di dalam hal ini rancu antara tafsir, antara studi tokoh atau yang filologi. Oke, dari itu harus selalu kita penting secara linear ya. Secara linear apa kita mau menuliskannya dalam bentuk outline. Kita harus membuat filologi yang tadi itu mudah. Sekaligus memutus kesadaran baruan, ketika ruang lingkup dari kajian kata atau dari atau dalam ini ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah konteks sedikit, maka seperti ini dalam contoh itu yang terpenting poin intinya adalah bagaimana bisa menangkap tiga aspek utama. Itu adalah epistemologi, pendidikan, ontologinya, itu sama dengan kegiatan tiga poin filsafat ilmu itu mulai dari ontologi, epistemologi, dan sosiologinya harus jelas. Oke, dan dalam konteks apa namanya tokoh ataupun literatur. Tetapi mas Badul dan teman-teman saya itu berbeda dengan janjian filologi. Kalau filologi tetapi pendekatannya menggunakan etnografi. Etnografi itu teman ada penjelasannya. Kemudian antropologi atau pendekatan bisa ya fenomenologi. Menggunakan pendekatan sejarah. Nah, kalau menggunakan pendekatan sejarah, maka secara otomatis itu masuk terhadap jenis yang lain. Tafsirnya Al-Bantani
teknologi atau studi tokoh, yaitu Nawawi Al-Jawi, terhadap studi literatur. Maka jangan sampai kita campur aduk. Kalau filologi, maka sejauh mana kita bisa mengkaji selama kita atau tentang tokoh yang Marah Labid itu tulis tangan. Mengapa yang tidak bisa dengan syarat ada teks itu kesimpulan bahwa teks ini dibahas itu bidangnya filologi. Misalkan teks yang dianggap naskah ini adalah naskah yang dianggap atau lebih awal dari itu. Poin dalam filologi. Nah, untuk menemukan itu, maka pendekatan tetapi kalau asli, maka bukan itu poinnya. Misalkan saya menunjukkan Marah Labid, maka coraknya, kecenderungannya itu masuk di filologi. Sedangkan studi itu kalau marah mengkaji karena kita lebih mengulas tentang dari segi kultural politiknya, dari sosial masyarakatnya, ataupun dari latar belakang pendidikannya, yang kemudian mengkonstruk pemikiran di dalam banyak karya yang dalam itu, gitu ya. Tetapi seringkali studi tokoh itu dan literatur itu sama, maksudnya dalam artian ke satu palu. Tapi filologi lain, maksudnya tugas akhir saat itu studi tokoh di dalam itu saya studi tokoh, tapi teknologi berbeda. Jangan sampai nyambung ke filologi, beda ya. Oke, begitu nanti diperluas. Oh, ada pesan masuk tadi mana ya? Ya, itu pertanyaan, Pak. Ya. Terima kasih atas Cak Heri jawaban untuk penanya yang kedua untuk Mas Misbahul Munir. Jadi intinya dalam menulis, baik itu tulisan lepas atau apalagi tulisan dalam bentuk penelitian ya yang lebih serius, itu hendaknya tidak gaduh-gaduh, artinya tidak campur aduk gitu ya. Kalau gaduh-gaduhnya enak. Kalau untuk menulis tidak boleh gaduh-gaduh gitu. Harus benar-benar real, jelas kita pakai jenis yang mana, apakah di filologi atau lebih ke literatur atau lebih ke tokoh gitu. Nah, itu udah dijelasin. Bagaimana Mas Munir, apakah sudah jelas jawabannya? Halo? Gimana, sudah jelas? Ini kayaknya nggak ada jawaban. Oke, saya lanjutkan saja Cak ya pada penanya yang terakhir. Saya bacain di kolom ini di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Mbak Eli Dian Uswatina. Saya bacain. Mohon maaf izin bertanya lewat kolom chat Pak. Dikarenakan ada kendala di speaker dan video. Begini Pak, biasanya dalam artikel lepas itu kan diawali dengan opini. Bagaimana cara mengirim opini yang menarik membaca untuk membaca tulisan kita? Selain judul yang sederhana, tapi namun terhindar dari unsur sara. Terima kasih. Bagaimana Cak Heri? Apakah bisa dipahamin? Boleh, bisa. Oke. Monggo, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman karena sudah jam 10. Monggo Cak. Oke.
Singkat saja ya. Jadi begini, eh, di awal tulisan kita tadi saya bahas tentang lead kalau nggak salah. Di bagian awal itu bukan opini ya, tapi data. Nah, data itu ada di paling awal. Setelah data kita sajikan, baru opini sebelum masuk ke argumentasi. Oke. Jadi ini datanya ada nih, datanya ada. Opini bagaimana? Argumentasi kita bagaimana? Dan kesimpulan kita bagaimana? Tetapi teks opini atau redaksi dari opini dengan lead atau pendahuluan itu seringkali campur aduk. Itu nggak apa-apa. Yang penting adalah bagian kita mau memantik seseorang adalah dengan satuan data yang kita miliki. Nih, jadi seperti ini. Tulisan kita di tulisan lepas itu tidak akan menarik kalau data kita kurang atau analitis kita tidak kuat. Oke. Jadi bagaimana caranya menarik pembaca? Caranya adalah dengan memperkuat data kita yang menjadi basis argumentasi nanti, dan sekaligus buat yang menarik dari apa yang akan kita sampaikan, yang akan tulis. Paham? Jadi seperti ini. Saya tadi di pendahuluan itu mengatakan data artian saya beropini berdasarkan data, dan data menjadi basis analisis dari opini saya. Oke. Nah, bagaimana untuk menarik orang? Ya tergantung bagaimana kita mengemas dengan diksi yang sangat menarik, dan itu butuh skill untuk menjadi penulis dengan diksi yang bagus gitu loh. Karena boleh jadi datanya banyak, analisisnya kuat, tapi diksinya kurang bagus, maka pembaca susah untuk membaca. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas materi, atas jawabannya untuk pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga. Jadi intinya untuk membuat tulisan kita menarik atau membuka tulisan kita menarik, kita harus menghadirkan diksi yang menarik juga gitu. Jadi tidak cukup hanya datanya menarik, tapi kita tidak bisa menyampaikan dengan diksi yang menarik. Nah, karena kan tulisan itu kekuatannya ada di diksinya. Berbeda kita dengan penceramah, kekuatannya di retorikanya gitu. Nah itu. Jadi untuk menghadirkan atau menyulam diksi yang menarik itu tentunya itu butuh skill, kata materi tadi. Skill di sini diperoleh kalau teman-teman terbiasa menulis. Istilahnya apalagi jam terbangnya sudah nggak bisa dihitung, sudah banyak gitu, sudah sering gitu nulis di mana-mana gitu. Nah itu yang menentukan juga kita dalam tulisan yang kita tulis gitu. Oleh sebab itu teman-teman, karena pemateri ini adalah pimret ya di salah satu media online, yaitu di harakatuna.com, jadi teman-teman kesempatan untuk menulis, mengirim tulisan ke media tersebut. Kalau tulisan teman-teman itu bagus, maka teman-teman akan tulisan teman-teman akan dimuat di media tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan ngirim, jangan takut, jangan kecil hati, besarkan harapan gitu, dan berusaha semaksimal mungkin. Itu saja ya teman-teman. Nah sebelum saya persilakan kepada pemateri untuk mengakhiri kuliah atau seminar pada kesempatan kali ini, saya persilakan kepada materi untuk memberikan semacam buat teman-teman. Persilakan. Dari tadi ya, teman-teman yang aktif saya pikir hanya beberapa. Saya ingin mengkonfirmasi sudah di antara teman-teman sudah ada yang menulis.
Tanya. Belum berarti ya. Iya. Jadi saya ingin mengatakan seperti ini. Tafsir itu bukan yang sangat menarik, uh, bukan bidang yang seperti bidang-bidang yang lain. Oke, spesifik dari Islamic Studies itu pasti kaburnya ke tafsir. Dan setiap komik itu kaburnya pasti ke tafsir. Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk aktif menulis dan menggiati seputar ini loh. Dari 5 jenis yang tadi, baik itu tematik atau karena itu berguna untuk menambah sumbangsi kita dan skill kepenulisan kita. Kan intinya begini, kita orang tafsir itu sudah punya bahannya. Tinggal kita bagaimana mengeksplor bahan itu untuk menjadi sebuah gagasan. Karena jangan sampai kita berakhir dari semester 1, dari jenjang S1 tanpa melahirkan satu karya pun termasuk, mohon maaf, pas gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa di ilmiah, orang tafsir minimal harus menulis di yang sekarang sudah banyak medianya. Ada tafsir Al-Quran.id, ada studi tafsir.com, ada banyak yang lainnya. Jadi platform sudah ada, sudah tersedia. Tinggal kita mau mengirim enggak. Kita sudah punya bahan, kita sudah punya kemampuan di dalam bidang ini. Tinggal kita mau menuliskannya atau tidak. Jadi sekali lagi, keluarnya dari S1 jangan sampai tidak menulis walaupun itu hanya tulisan lepas di media mainstream. Terima kasih. Sudah. Ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Muhammad Heri yang telah menemani kita pada pagi ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat atau motivasi kepada kita untuk menjadi penulis yang produktif, penulis yang hebat seperti Profesor Quraish Shihab misalkan, dan juga penulis-penulis yang lain gitu. Banyak kata dari saya, apabila ada kata yang kurang berkenaan di teman-teman, lebih-lebih di pemateri, mohon maaf yang tiada tara. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khiri atas penyampaiannya. Oke, sama-sama. Saya izin lebih ya. Iya, terima kasih. Yuk, mendukung. Itu ulang oke ini. Ya, teman-teman, pagi ini ada banyak yang aktif dibandingkan kemarin, dan semoga untuk hari-hari berikutnya teman-teman lebih aktif, lebih serius dalam mengikuti kegiatan ini. Untuk praktikumnya nanti tunggu aja di
jam berapa ya? 14 ya, di jam 2. Dan tidak jauh berbeda lah, praktikumnya itu tetap membuat artikel pas sudah ada artikel nanti yang itu selanjutnya teman-teman, jadi nggak usah khawatir nanti wah kayaknya bisa nggak bisa nih buat artikel mungkin, apalagi ditambah tugas yang lain itu kayak tugas apa ya, konten YouTube, terus seiring berjalannya waktu teman akan secara langsung nyicil gitu, kayak kita nabung gitu. Dan di minggu terakhir tinggal teman-teman itu nyetor. Nah itu kalau teman-teman mengikuti atau aktif di dalam kegiatan PL ini, kalau nggak aktif ya nggak tahu gitu. Nah itu makanya saya harapkan teman-teman aktif serius untuk 1 bulan ini gitu. Nah biar ada yang didapat selama 1 bulan ini. Itu aja teman-teman ya. Saya mungkin ada yang mau ditanyakan, nggak ada ya? Pak. Ya gimana? Ana, gimana? Pak, berarti ini tugas prakteknya itu udah sekalian tugas akhir ya? Iya, itu sudah tugas akhir. Hmm. Jadi makanya, jadi praktikum kemarin kan teman nulis artikel review ya. Iya, Pak. Nah itu udah nulis 1 gitu. Kalau targetnya artikelnya harus 5, katanya berapa 5 6 atau berapa lupa aku kemarin ya. Nanti bakal selesai, apalagi udah 1 bulan gitu. Yang terpenting teman-teman ngikutin aja gitu, apa yang diminta oleh pembimbing atau oleh trainer gitu. Untuk diskusi penulisan bukunya nanti ya di akhir nanti, bukan di akhir sih, pertengahan ya, di pertengahan lah, kita nunggu dulu karena nanti kan kita butuh diskusi tema apa yang mau dibahas di buku tersebut. Jadi wah ini kayaknya kesulitan atau sulit atau gimana, karena mau nulis buku kan banyak, itu nanti nulisnya bareng-bareng. Nah, jadi tulisan teman-teman yang berapa orang ini, 16 orang ini akan dikelompokkan sehingga jadi 1 buku, istilahnya tulisan antologi gitu. Pak, izin bertanya Pak. Ya monggo Mbak Siti. Ya, itu kan kita sudah mengumpulkan itu artikel, terus kemudian ada revisi mboten, maksudnya dari pihak jenengan sama istri jenengan itu direvisi terus kemudian disubmit ke misalnya kemana kayak gitu, apa enggak gitu? Kondisional ya, karena gini, itu nunggu waktu apa, nunggu senggangnya waktu. Enggak, nanti waktu kalau misalkan ada waktu senggang untuk kita diskusi itu bisa. Revisi kayaknya enggak revisi gitu kan. Tapi teman-teman harus serius nulisnya gitu. Jangan kopas-kopas di internet, jangan, biar ada yang diperoleh. Kalau ngopas-ngopas kan nggak ada efek positifnya ke teman-teman. Nah itu. Jadi kerjakan seserius mungkin, sebisa mungkin, karena yang saya lihat itu adalah apa ya, prosesnya yang ya, prosesnya atau usahanya teman-teman. Nah itu tetap insya Allah saya baca nanti dan kita bahas gitu di artikel-artikel yang ditulis teman-teman, termasuk artikel yang bagus gitu saya baca nanti. Dan untuk di store ke media tadi, kayak ya kalau itu dari teman-teman lebih baik dari teman-teman nyetor langsung ke media online atau media offline gitu. Jadi kan banyak udah media-media online seperti halnya tafsir Al-Quran.com atau .id gitu, banyak itu, atau islami.co banyak yang bisa menampung tulisan tafsir teman-teman. Itu yang diprioritaskan dalam PPL ini. Rencana kami dengan Mbak Siti Samsituluma itu adalah teman-teman bisa
tulisan buku, dan juga teman-teman bisa paling tidak minimal menyelesaikan proposal skripsinya itu. Wajib tuh menyelesaikan proposal skripsi. Ya lebih-lebih apalagi teman-teman sudah bisa menyelesaikan sampai bab 5. Wah, itu suatu kebanggaan. Nah, intinya bagi teman-teman ya, itu yang paling utama adalah teman-teman bisa menghadirkan, bisa menghidangkan satu buah buku yang ditulis secara proyektan, secara bareng-bareng. Ditulis bareng-bareng itu buku tafsir tematik yang ditulis di Kemenang itu ditulis bareng-bareng, itu penulisnya banyak itu. Saya tahu karena dosen saya itu yang nulis, hampir rata-rata dosen saya di Jakarta. Jadi nggak usah khawatir. Teknik penulisannya nanti saya ajarin nulis buku ya. Biar Kalau teman-teman, ya nanti teman-teman untuk penulisan buku itu terkait biaya cetaknya nanti bisa saya diskusikan dulu dengan Dek Nur Afifah sebagai koordinator. Enaknya gimana gitu nanti ya. Apa lagi? mungkin kalau apa ya, kegiatan kita ini kan 1 bulan full ya, padat. Mungkin memang di kita tuh kesannya kayak kok full banget, sedangkan kelompok lain tuh nggak sampai gini lah. Justru karena kita itu full dan kita itu ada bukti nyata, nanti kesannya tuh ke ya kampus di kelompok itu keren ya, kalian tuh bener gitu. Apa saja yang selama sebulan dihasilkan, oh udah nulis ini banyak, buat konten mereka aktif, buat buku pula, jadi itu nanti bisa jadi nilai plus dari kelompok kita gitu. Nah, iya benar. Jadi kalau hanya eh, ikut-ikutan doang itu nggak serius, menurut aku mending nggak ikut PPL. Nah, coba tanya ke teman-teman kakak kelas sampean itu apa ya, Mas Syahrul atau Mbak Nuraini, Mas Muarif itu, terus siapa lagi banyak itu. Eh, Mereka kegiatannya jauh lebih padat dibandingkan teman-teman. Kalau teman-teman kan hanya jam 9 sampai jam 10. Itu yang pertama. Yang kedua, jam 14 sampai jam 15. Hanya 2 jam yang itu yang saya bimbing di Jakarta sebelum pandemi. Itu mulai pagi sampai ketemu pagi lagi. Ya, kalau realnya ya sampai sore gitu. Dari pagi sampai sore gitu. Itu harus aktif ya, mulai dari sholat duha, ngaji, nyetor hafalan Quran, nulis tugas-tugas yang dikasih ke teman-teman kayak gitu, apalagi nulis buku, pokoknya banyak banget itu. Tapi karena saking banyaknya kegiatan, padanya kegiatan, itu kayak nggak terasa, gitu. Tiba-tiba udah 15 hari itu kan hanya setengah bulan ya, kata waktu itu. Jadi banyak yang diperoleh oleh teman-teman. Teman-teman ini kan 2 jam aja, makanya harus fokus. Tapi jangan khawatir, saya akan bimbing teman-teman bisa menulis buku, dan buku ini dan nanti akan kasihkan juga ke perpustakaan di Pekalongan. Jadi teman-teman nanti punya kenangan, ternyata karya saya itu ada ya nanti gitu. Nah, gitu. Gimana teman-teman, kan banyak dijamin juga teman-teman yang lain. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Kalau ada yang jangan bisa cerita gitu kan, bisa saya santai orang dengan bambu jadi sering kalau cari di grup Malibu itu ya cari aja, cari apa santai aja. Jadi contoh bisa jadi trainer, bisa jadi teman, bisa jadi apa gitu, terserah. Jadi buka ada yang lain kalau saya cukup gimana
Gimana? Oh iya 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 iya, oke. Mari kita dulu ya.